وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan diri kita untuk melaksanakan salah satu sunnahnya, yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang belum diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga mereka belum bisa melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang belum sempat diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga belum bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang, yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk membawa risalah ajaran Islam ini. Manusia terbaik, manusia yang terlepas dari kesalahan, manusia yang terlepas dari dosa, manusia yang membawa peradaban. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mewasiatkan kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, at-taqwa huwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa adalah melaksanakan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aid berarti kembali, al-fitri berarti fitrah. Alhamdulillah, kita telah melewati Ramadan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa kepada kita. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kata salah seorang ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal ibadah kita. Semua amalan ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita berhenti di bulan Syawal. Jamaah sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa memanen sedangkan tidak mempunyai persiapan, sedangkan dia tidak menanam, dia tidak menyiram? Maka perlu menyambut Ramadan dengan persiapan yang matang, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sholat, dan dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita. Bukan berarti amalan ibadah kita cukup di bulan Ramadan saja, bukan. Tetapi momen di bulan Syawal ini adalah momen peningkatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa. Menurut para mufassirin, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini yaitu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa adalah semampu kita, sampai titik tenaga kita, sampai tenaga kita dikeluarkan dengan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang itu akan mati di atas kebiasaannya. Ketika seseorang banyak melakukan kebaikan, maka insya Allah dia akan mati husnul khatimah. Ketika seseorang banyak melakukan keburukan, maka na'udzubillah min dzalik, ketika dia tidak bertaubat di akhir hayatnya, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas kalian, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya, yaitu artinya adalah memanggil. Harfun nida, yaitu fungsinya huruf yang berfungsi sebagai panggilan. Baik memanggil orang yang jauh, baik memanggil orang yang sedang maupun orang yang dekat. Maka ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru kepada hambanya, wahai
orang-orang yang beriman kepadaku, baik yang keimanannya itu tebal, baik yang keimanannya itu standar, baik yang keimanannya itu tipis, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka salah satu keajaiban Al-Quran, Allah tidak menyebutkan kata Ramadan di situ karena as-shiyam sudah ada alif lamnya. Maka di dalam ilmu nahwu ada namanya ma'rifah. Al-ma'rifatu hiya ma dalla ala syai'in muayyan, yaitu sesuatu yang menunjukkan sesuatu tertentu. As-shiyam di sini maknanya adalah Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian, agar supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa akan menumbuhkan, akan melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 184-nya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu adalah hari-hari tertentu. Di dalam hitungan Hijriyah cuma ada 29 hari ataupun 30 hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka hendaklah mengganti, hendaklah mengqadha di hari-hari yang lainnya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ada dua dispensasi, dua keringanan seseorang boleh diperkenankan tidak berpuasa Ramadan, tetapi diwajibkan untuk mengqadha di luar Ramadan, yaitu orang yang sakit dan orang yang berpergian jauh. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit tidak sakit yang ringan, ya. Tidak semerta-merta sakit, misalkan batuk pilek kemudian membatalkan puasa, tidak seperti itu. Tetapi sakit di sini yang mana ketika dipaksakan puasa maka dia semakin parah puasanya, maka semenjak itu dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lainnya. Kemudian safar, bukan berarti kita safar ke Gelaga kemudian kita membatalkan puasa Ramadan. Maka di sini ada dua ketentuan kata para ulama. Ketentuan yang pertama, perjalanan kita harus melebihi 80 km atau dalam bahasa zaman dahulu adalah 4 farsakh atau 2 marhalah. 80 km itu di mana seseorang diperbolehkan untuk mengqashar salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka ketika seseorang safar dari sini sampai Jakarta misalkan, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa Ramadan. Kemudian ketentuan yang kedua, berangkat safarnya harus sebelum subuh. Kalau berangkat safarnya setelah subuh jam 8 misalkan, jam 8 pagi, walaupun safar sejauh apapun maka tidak diperkenankan untuk membatalkan puasa Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang keberatan melaksanakan puasa Ramadan, maka dia dikenakan fidyah, memberi makan seorang yang miskin, tergantung berapa lama dia meninggalkan puasa Ramadan. Maka di sini ulama menafsirkan ayat ini, seseorang ada 3 orang yang mana diwajibkan atasnya membayar fidyah. Yang pertama adalah orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Yang kedua adalah wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan atas janinnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit, yang khawatir, yang tidak ada harapan
untuk sembuh, maka 3 orang ini diwajibkan atasnya membayar fidyah. Satu fidyahnya adalah 1 mud. 1 mud sama dengan 0,75 kg makanan pokok setempat. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang ingin melakukan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Barang siapa yang ingin melebihi daripada 0,75 kg, selebihnya diniatkan untuk infak, maka itu lebih baik bagi Allah. Itu lebih baik baginya. Allah akan mengganjar dengan pahala yang lebih besar. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sekiranya kalian mengadakan perjalanan jauh, sedang dalam keadaan sakit yang ringan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan untuk tetap melaksanakan puasa karena begitu besar pahala puasa. Jemaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian ciri yang kedua adalah orang yang pandai menahan emosi. Makanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang terkuat itu? Maka para sahabat menjawab, orang-orang yang pandai bergulat ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, bukan. Orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan amarahnya, orang yang pandai menahan emosinya. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan. Kita sebagai manusia biasa, mungkin kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, tetapi apa salahnya kita memaafkan? Karena dengan kita memaafkan, Allah akan mengganjar pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Maka dari itu momen Idul Fitri ini adalah momen saling memaafkan. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Kita sekarang adalah 00, yaitu halal bihalal. Kita saling menghalalkan satu dengan yang lainnya. Kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kita maafkan kerabat kita maafkan pasangan kita maafkan anak-anak kita maafkan seluruh kesalahan kaum muslimin. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun full. Maka kita tidak perlu setiap hari berpuasa, karena itu memang dilarang oleh Rasulullah, yaitu puasa wisal, puasa setiap hari tanpa adanya buka. Maka Rasulullah juga berpuasa juga berbuka, beliau menikah juga. Maka Rasulullah bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang menyelisih sunnahku, maka dia bukan golongan kami. Dari hadis man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri ini, kata para ulama, kenapa kok pahalanya sama dengan pahala 1 tahun puasa? Karena puasa Ramadan biasanya berjumlah 30 hari, sedangkan puasa Syawal 6 hari. 30 ditambah 6, 36. Karena satu kebaikan di dalam Al-Quran dijelaskan, satu kebaikan diganjar 10 kali lipat, maka 36 dikali 10 adalah 360 hari.
Kita puasa selama 36 hari saja sama dengan puasa 1 tahun. Jamaah sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni segala dosa kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan lalu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan, khassatan ikhwanana fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma haddid al-masjid al-aqsa min aydi al-yahud al-zalimin. Allahumma haddid al-masjid al-aqsa min aydi al-yahud al-zalimin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا علينا شقيا أو محروما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.